Halo, saya River, saya sebagai dukun di sini. Assalamualaikum, saya Nurul sebagai ustazah. Hai, saya Bunga sebagai sahabat Dinda. Hai, saya Dinda sebagai suka pamer dan gila harta. Halo guys, hari ini aku hari ini ada pekerjaan. Sebenarnya capek banget guys ngantor. Jujur hari ini jam baru aku. Jadi hari ini aku mau racunin kalian tentang tes lolos aku yang bagus banget. Harganya berapa kak? Oh tentunya harganya cukup mahal ya. Ini aku belinya 1 juta ya. Mungkin kalian nggak mampu, tapi menurut aku ini bagus kok. Jadi jangan lupa beli ya. Siapa sih nelpon? Iya, halo. Segera bayar hutang Anda, sudah jatuh tempo. Kalau tidak bayar, saya viralkan. Kasih waktu keringanan bu, sekali lagi 1 minggu bu, 1 minggu pasti saya akan bayar. Aduh, gimana? Aduh, pusing banget aku lagi gimana ya? Halo, aku boleh nggak pinjam uang kamu? Iya, aku lagi butuh banget ini, udah jatuh tempo. Nanti aku pulangin kok. Aduh, masa sih nggak percaya sama aku? Serius, aku butuh banget. Hah? Dapat duit secara cepat? Emang bisa? Oh, ngaco kamu. Masa iya sih datang ke dukun? Kamu nggak percaya gitu-gituan? Sorry, ini udah zaman modern masih percaya dukun-dukun. Ntar deh aku pikir lagi. Makasih ya. Aduh gimana ya? Aduh udah jatuh tempo lagi. Oh gimana ya? Masa iya sih aku coba dukun? Tapi kan mustahil banget kalau ke dukun. Tapi udah aku coba aja. Siapa tahu berhasil. Ustaz, aku sudah tahu Ustaz. Jadi gini mbak, aku butuh uang, tapi nominalnya itu cukup besar mbak. Aduh, mudah banget itu. Mau berapa? 100 juta? 100 juta? 1 M? Emang bisa 100 juta mbak? Mudah banget itu bagi saya. Saya bukan sakti di sini juga tahu. Ya mbak, aku butuh 100 juta, soalnya aku udah dikejar-kejar rentenir, soalnya aku belum bayar utang mbak, tapi aku butuh sekarang mbak. Oke. Tapi ada syarat. Syaratnya apa mbak? Kau melamar harus ikutkan billing malam hari. Terus sama ini. Kau pilih ini. Nanti saya akan kasih kau baca. Gimana? Harus setiap malam mbak. Iya, setiap malam hari itu harus. Kalau nggak dikerjakan itu nanti kau ada konsekuensinya yang harus diterima. Tapi 100 juta kan mbak? Gampang itu mudah. Mau berapa yang 1 M? Kegas lah. Mbak, aku setuju mbak. Oke baik, ini minumannya sama lilingnya. Nah, ini ada doa. Kau setiap malam harus baca ini sama dengan lilin ini. Ini harus setiap kau mau hidupkan ini harus baca doa ini. Kalau kau nggak baca harus terima konsekuensinya. Gimana? Siap, setuju mbak. Makasih ya mbak sekali lagi. Oke, baik. Saya pulang mbak.
Hai guys, hari ini aku baru beli. Ini ada cleansing oil dari Skin 1004 dan ini juga aku biasanya pakai lip matte dari Wardah guys. Kak belanja terus? Oh iya dong, karena gimana ya, uang aku tuh nggak habis-habis, sorry. Dan gimana ya bilangnya, emang aku itu independent woman dan aku ngerasain ke kalian emang barang-barangnya itu mahal banget, tapi aku yakin ini tuh bagus banget. Kak belanja terus emang nggak boros ya? Enggak dong, selagi kita punya uang ya nggak apa-apa sih kalau menurut aku. Ani-ani ya kak, ih gila ya mulutnya, emang anak-anak di sini nggak bisa dijaga mulutnya. Ani-ani apaan? Enggak, gue ini masih single guys. Jangan-jangan pakai dukun. Apa sih, aneh loh. Nah, masa aku masih orang-orang di sini. Males ah. Tumben kok Dinda telat datang ya? Iya. Biasanya kan enggak ada ya? Kamu kenapa nih? Masih gak usah asik deh. Gue lagi males banget. Gak usah liatin gue. Apa dia lagi capek? Bisa jadi sih. Sepertinya iya deh. Ya udahlah. Aku kemarin lihat kamu loh. Kamu kemana itu? Oh, itu aku lagi beli kebab. Oh, itu enak banget loh. Oh iya, yang kemarin itu. Iya. Din, kamu kenapa? Iya, Din, kemarin kamu kenapa? Kok kamu sakit ya? Din, Kalian tuh bisa nggak sih nggak usah campur urusan aku? kamu kenapa, Din? Kamu apa? Kali loh. Aku nggak apa-apa. Bener, gak apa-apa, Din. Din, kami pulang kantor mau ke pengajian loh. Kamu mau ikut nggak? Pasti ngajak-ngajakin gue pengajian. Menurut lo gue setan, ha? Gitu, Din. Kok kamu? Udah lah, aku pusing sih dengan kalian. Apa-apa pengajian apa sih? Bisa nggak usah ikut campur urusan gue. Terus nih, ini yang diurusin. Ya, sabar ya, maaf. Dah, Din, mau kemana? kalian tuh bikin gue tau nggak sih? Aku udah mau banget. Aku bingung mau gimana. Din, kamu kenapa? Kalau ada masalah, kamu cerita aja sama kita. Iya, Din. Kamu ada apa, Din? Aku yang sama masalah. Aku nggak tahu gimana cara nyelesainnya. Kamu boleh bercerita sama kami, Din. Aku nggak paham apa yang aku alamin. Kamu tuh ada masalah apa, Din? Setidaknya kan kamu cerita biar lebih plong. Aku nggak apa-apa kok. Ya udah, gimana kalau kamu ikut kami ke kajian aja nanti sore biar kamu jauh lebih tenang. Tapi aku ngerasa nggak pantas. Kenapa, Din? Enggak kok. Ya udah deh, aku boleh. Ya udah, jadi kita nanti sore ke pengajian ya sama-sama. Nanti kami kabarin lagi ya. Makasih ya. Iya. Iya tahu. Aku tadi udah habis beli sesuatu. Baik, kita mulai. Udah siap mendengarkan ceramah pada hari ini? Siap. Oke, kita mulai. Kita akan membahas tentang syirik dan dukun aja ya.
untuk mendengarkan ceramah pada hari ini. Ya. Oke. Sekarang kita membahas tentang syirik dan perdukunan ya. Soalnya pada zaman sekarang banyak kan? Banyak nggak saudara-saudari sekalian melihatnya perbuatan tersebut? Iya, sekarang sudah banyak kejanggalan. Oh iya, jadi kita bahas ya, syirik dan perdukunan adalah perbuatan yang dilarang keras dalam agama Islam. Karena indah harusnya kita sebagai umat muslim itu harus menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan dan kembali kepada ajaran tauhid. Jangan pernah melenceng dari pelajaran tauhid itu. Soalnya kita itu hidup itu berdasarkan tauhid. Tidak ada yang lain dari itu. Saya pernah mendengar hadis yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang peramal atau dukun lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari pembahasan kita tersebut, ada saudari yang ingin bertanya? Saya Ustazah, saya ingin bertanya, Iya, pertanyaannya apa? gimana jika kita sudah terlanjur melakukan hal tersebut? Apakah ada azab yang akan kita dapat di dunia maupun di akhirat? Ya, tentu ada azabnya. Yang pertama itu berupa penyakit. Terus yang kedua itu bencana kemiskinan gitu ya, faktor ekonomi. Dan yang ketiga itu ada fitnah dan ujian sosial, yaitu yang berupa entah kena gosip, apa segala macam ya. Terus yang kedua itu Aku kayaknya mau pulang duluan. kamu kenapa? Gak apa-apa, aku pulang duluan ya Ustazah. Oh, kenapa? Ini kenapa? Oh, kita nggak boleh berpikiran negatif ya. Barangkali dia ada pekerjaan yang lebih penting pas di waktu itu. Sepertinya ya. Iya. Baik Ustazah. Yang kedua itu azab di akhirat. Yo, pastinya ada siksa kubur lah. Dan yang kedua itu kegelapan dan kesempitan, mendatangkan malaikat yang mengerikan. Oke. Mungkin karena waktunya sudah habis, mungkin kita sudahi sampai sini aja ya. Ya Ustazah. Oke, baik. Silakan pulang. Oke. Iya, kenapa nak? Saya bingung mau cerita dari mana, jujur aku takut banget Ustazah. Iya, takut kenapa? Coba cerita. Sebenarnya aku pernah kedukun dan aku udah buat janjian untuk uangnya dan aku udah terima Ustazah. Tapi aku benar mau bertobat tapi aku nggak tahu caranya. Oh, kalau begitu permasalahannya, nggak apa-apa, tapi tolong ditinggalin aja ya. Soalnya perbuatan yang itu syirik, nggak baik untuk kita, apalagi kita ini udah umat Islam gitu, nggak baik. Barangkali itu kan biasanya bisa kan, minjam dulu, jangan langsung ke dukun gitu. Nah, dukun itu nggak boleh, itu suatu perbuatan syirik nah. Aku udah terlanjur, kira-kira Allah masih mau maafin aku nggak? Yo, Allah itu maha pengampun nak, pasti diampuni. Tapi aku nggak yakin Ustazah, aku udah bersalah banget. Ya sebersalah apapun manusia itu, kalau kita memang mau ada niatan mau taubat, pasti Allah memaafkan. Maka dari situ bertobatlah dengan sungguh-sungguh dan tingkatkanlah perbuatan yang telah kau buat yang tidak baik. Ustazah, terima kasih. Kayaknya aku mau bertobat mulai sekarang. Terima kasih banyak ya Ustazah. Bila waktunya